Hening, sepi. Deru ombak terdengar memecah bibir pantai. Di ufuk barat memerah, bertanda bahwa sang surya telah kembali ke peraduan. Di keheningan malam yang membeku ini, hanya terdengar suara jangkrik berirama, seolah-olah nyanyian kematian. Sayup-sayup lolongan anjing hutan memberi petanda bahwa di tempat ini akan terjadi pertumpahan darah yang akan menuliskan sejarah tanah Rencong. Di keheningan malam yang mencekam, dari arah Kuala Bubon, sosok bayangan hitam mengendap-endap seolah-olah hantu malam. Satu persatu bayangan itu berhenti di bawah pohon berubah. 6 bayangan itu adalah Tengku Umar beserta panglima-panglimanya. Saudara-saudara, mari kita beristirahat di sini. Nampaknya tempat ini aman dan tempat ini baik. Sesuai menurut rencana kita akan menanti teman-teman yang belum sampai di sini. Oh iya, Bang Ali, bagaimana pesan saya kepada kepunya Ali yang ada di Melabu? Apa sudah disampaikan? Sudah, Ampun. Tadi dari Tempo dia telah memiliki orang kuil kami, yaitu Masmi dan Bang Galih ya. Pagi-pagi keduanya telah berangkat. Saya mengatakan agar kita Ali dan Putri bahwa malam ini kita akan menyerangkan Sri Melabu. Bila terdengar suara letusan, supaya kawan-kawan di Tempo memegang lampu di atas jendela rumah Putri, supaya tahu yang mana kawan dan yang mana lawan. Baiklah, kalau begitu. Oh ya, halo. Coba lihat sekitar sini. Apabila perlu, tinjau sampai ke seberang. Nanti sebentar malam, kita akan menyerang Tamsi Melabu. Setelah semua rombongan tiba di sini. Baik. Pantes. Telah lama masa yang baik ini aku nantikan. Sekarang barulah tiba saatnya. Sejak dari Kota Raja, aku kau kejar-kejar. Dan aku kau bunuh. Berkali-kali aku dalam keadaan terjepit. Karena aku kekurangan senjata. Kape cilaka. Tapi sekarang nantilah belakanganku. Sebentar lagi kita akan bertemu muka. Engkau atau aku. Ampun, saya dengar kabar bahwa Tamsi Melabu dalam keadaan busuk. Apa benar? Benar. Benar, Bang Bintang. Semua tenaga-tenaga keras dari Kapten Cilaka itu telah ditangkap Bang Gowela guna menghancurkan kita. Baik, Ampun. Saya dengar kabar hanya tinggal 18 orang lagi di bawah pimpinan Jijing Warbrok, termasuk Panhes musuh besar itu. Besok pagi kita akan minum kopi di kedai Melabu. Atau aku tewas. Dan mulai sekarang bersiap-siaplah dan berhati-hatilah. Saya ingin mengambil untuk menyelesaikan belajar. Baik, Ampun. Dari Tamsi Melabu, Letnan Jijing Warbrok dengan pasukan Marsose kebanggaannya melaksanakan perintah Jenderal Panhes
menyusuri pantai barat menuju Suak Ujung Kalang untuk menghadang pejuang-pejuang Aceh kebanggaan. Sebentar antaranya dari arah Melabu menyerbu pasukan Belanda di bawah pimpinan J.J. Verburg. Sebentar mereka menyiapkan pasukan, muncullah seorang tua memberi laporan kepada Letnan J.J. Verburg. Tapi Letnan, buknya apa orang ada banyak laporan? Di sana Joshua ada di Tiapi. Saya lihat di sana ada di Tiapi. Apakah dia bohong? Ampun, Pak. Lagi? Letnan, siapkan kebiasaan, bunuh itu orang Aceh, tangkap hidup, mati. Ngerti kan, Ke? Letnan! Jangan sampai gagal. Letnan! Back. Saudara steady! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh tembakan dari arah pasukan Belanda. Nah, ini ada kan. Nah, ini. Sampaikan salamku kepada istriku hingga sampai darah menghabiskan. Kalian telah cukup berjasa bersamaku selama ini. Februari 1899 di pantai Suak Ujung Kalang, sembur peluru menembus dada. Belum dah Aceh. Kau
bangsa.